Kasih minum kuda. Ada makanan? Terima kasih, teman baik. Ibuku bilang, kita hanya boleh menjamu tamu, tidak boleh menerima barang dari tamu. Anak baik, anak baik. Sekawanan serigala jahat menggigit seekor harimau. Tidak ada yang besar. Nak, ambilkan busur dan panah keluargamu untukku. Aku akan berperang dengan mereka, yang besar. Ambilkan busur dan panah ayahmu untukku. Aku tidak punya ayah. Nak, aku bersembunyi di tumpukan jerami ini. Usir kudaku sejauh mungkin. Kamu juga sembunyikan dirimu. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Baik, pergilah. Berhenti. Anak kecil. Lihat seorang pria menunggang kuda hitam. Cepat katakan bahwa dia menghadap pangeran besar. Apa kata anak ini? Anak ini ketakutan sampai tidak bisa bicara. Bukankah itu kuda Sebiye? Pergi dan Carry. Dia tidak akan jauh. Pasti di sekitar sini. Carry dengan teletai. Ya. Dia bersembunyi di mana? Cepat katakan. Jangan coba menipuku. Kamu mau bilang atau tidak? Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa kamu memukulku? Kamu masih membantah. Ayahan. Ayahan, kuda Sebiye sudah ditemukan. Aku tidak mau kuda, aku mau orangnya. Aku mengerti. Nah, katakan di mana kamu menyembunyikannya? Kamu mau bilang atau tidak? Aku tidak mau bilang. Aku suruh kamu tidak bilang. Kamu mau bilang atau tidak? Shuchi, jangan ganggu anak Kessel. Kamu pergi. NAK, katakan padaku, aku akan memberimu ini bagaimana? Aku tidak mau bilang. Bocah nakal, kamu mau bilang atau tidak? Cepat katakan. Kalau tidak bilang, aku pukul kamu sampai mati. Bilang atau tidak? Aku suruh kamu tidak bilang, bilang. Kamu bilang padaku. Aku bunuh kamu. Nah, tidak malu mengganggu anak kecil? Cepat bunuh aku. Sayangnya, aku tidak bisa mati di tangan pahlawan. Kamu bilang apa? Kalau aku di medan perang, dibunuh oleh orang yang lebih hebat dariku. Kalau begitu, aku mati dengan rela. Tapi sekarang, elang besar jatuh ke tanah, digigit oleh sarang semut. Khan, Sayang sekali. jangan biarkan anak ini membual. Aku akan melawannya. Baik, kamu bertanding dengannya.
Di sini kita punya banyak pahlawan. Aku sendiri akan membunuhmu, biar kau mati dengan rela. Siapa kamu? Aku Boershu, kau belum pernah dengar? Pernah. Kau naik kudaku, pakai panahku, berarti aku yang membunuhnya. Ya. Kau pinjamkan kudamu ke Zhebie. Ya. Han, aku sudah dikepung olehmu. Kau bisa membunuhku seperti menyembelih domba. Kau sudah mengizinkanku bertanding panahan dengannya. Aku juga tidak bisa tidak tahu diri. Bertanding panahan, aku hanya butuh busur kosong, tanpa anak panah. Kau tidak pakai anak panah? Benar, aku hanya butuh busur kosong, tapi bisa membunuhmu. Baik, berikan dia busur besar. Ya. Bagus. Bagus, tembakan yang bagus. Tembak dia sampai mati. Ayakon. Aku membalas dendam untuk Han, tidak butuh belas kasihanmu. Aku, Zhebie, tidak pernah mengampuni musuh. Anak panah ini adalah nyawa ganti nyawa. Baik, tidak perlu bertanding lagi. Nyawa ganti nyawa. Khan, Zhebie, pergilah. Bukan nyawaku yang ditukar, tapi nyawa anak itu. Mohon Han jangan menyulitkan anak itu lagi. Aku melukai Han, pantas mendapat hukuman. Boershu, datanglah. Bagus, bagus. Han, mohon ampunilah dia. Zhebie, kau masih tidak menyerah? Jika kau membunuhku, hanya akan mengotori sejengkal tanah. Jika kau mengampuniku, aku rela memotong sungai hitam, menghancurkan batu untuk Han.
Menyerbu musuh, mengarungi ribuan mil. Menaklukkan musuh, patuh dan melindungi Han. Kata-kata mo bagus, nanti kau akan membunuh musuh untukku. Han, Ini untukmu. Boershu juga untukmu. Terima kasih Khan. bolehkah aku memberikan emas ini kepada anak itu? Emas itu milikmu, terserah kamu mau memberikannya kepada siapa. Terima kasih, Han. Nak, ini untukmu. Ibu bilang, kita hanya boleh menjamu tamu, tidak boleh menerima barang dari tamu. Anak ini punya semangat. Bawa dia menemuiku nanti. Baik. Hari ini, Boershu dan Sebie menjadi saudara angkat. Mulai sekarang, kita seperti saudara kandung. Kemanapun Boershu pergi, Zebie akan mengikutinya. Sampai ke ujung dunia, kita tetap bersaudara. Menyakiti Boershu sama dengan menyakiti Zebie. Boershu saudaraku, Zebie saudaraku. Sudah, jangan menangis. Tadi masih pura-pura pemberani. Sekarang jadi cengeng. Aku tidak menangis. Lain kali, jangan nekat begitu. Kalau mereka membunuhmu, kemana ibu harus menangis? Ibu, apa aku salah? Kamu tidak salah. Kamu harus melakukan itu. Di sini cepat. Mereka mau merobohkan rumah. Mundur, mundur. Lempar. Kenapa kalian merobohkan rumahku? Jangan robohkan rumah kami. Tarik. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Kembalikan rumah kami. Adik, Han memerintahkan untuk membawa kalian berdua ke kemah. Adik. Kakak, anakmu masih kecil tapi sudah pemberani dan berbudi. Kalau sudah besar nanti, pasti akan menjadi prajurit tangguhan. Adik, mau belajar memanah denganku? Guru Zebi, jika mau menerima anakku sebagai murid, kami berdua sangat berterima kasih. Jin Er, belajarlah baik-baik memanah dari Guru Zebi. Hanya dengan menguasai ilmu bela diri, kamu bisa membalas dendam untuk ayahmu. Ibu, tenang saja.
Jing, kumohon menyerahlah. Tidak mau menyerah. Kamu mau menyerah? Tidak. Jing, aku yang akan melawanmu. Biarkan dia pulang makan. Lawannya lawan. Jing, bodoh. Kamu latihan sebulan pun tidak akan bisa mengalahkanku. Curang, curang. Jing menang. Jing menang. Tidak boleh. Jing itu bodoh. Huazheng, kita sudah sepakat. Siapa yang menang akan menikahimu. Aku tidak mau menikah denganmu, si kecil ingusan. Ayahmu adalah papan kayu. Ayahmu nanti juga akan jadi papan kayu. Taku. Hei, jangan berkelahi. Tualei. Tulei, lari sipat. Kita sudah mengalahkan banyak musuh, bahkan kerajaan Jin juga tahu. Sekarang Kaisar Jin mengirim 2 putranya ke sini untuk memberi jabatan padaku. Apa yang kalian lakukan di sini? Kilya, kalian berani masuk ke tenda komando? Lari cepat. Pergi. Lari cepat. Shuji, kau adalah putra sulungku. Kau naik kudaku, bawa tokenku. Bawa 1 pasukan 10,000 orang untuk menyambut mereka, 100 li dari sini. Ya, Ayakon. Kate Rokote. Kalian bawa benderaku, masing-masing pimpin 1 pasukan 10,000 orang. Pergi 50 li dari sini untuk menyambut mereka. Po Er Shu Chi lawan. Miu Huali Po Arhu. Kalian adalah saudaraku. Kalian ikut denganku, sambut putra mahkota Jin di depan pintu tenda. Ya. Ibu. Aduh, lihatlah dirimu penuh debu. Sudah kukatakan jangan berkelahi, tapi kau tidak mendengarkan. Setiap hari berkelahi, lihatlah. Lihatlah wajahmu, sudah jadi apa? Cepat makan, makanan sudah dingin. Ibu, aku akan menikahi Huazheng. Jadi menantumu, bagaimana? Apa? Apa yang kau katakan? Aku akan menikahi Huazheng. Jadi menantumu. Bagaimana, Ibu? Nak, apa yang kau bicarakan? Ibu, kenapa kau tertawa? Kuojing, cepat ke sini. Ibu, aku pergi dulu. Hei, kembalilah. Aduh, anak ini. Kuojing menculik Huazheng untuk jadi istrinya. Xiao Tian, lihatlah apa yang dilakukan anakmu. Lihatlah, Kuojing dan Huazheng menikah. Huazheng, cepat bangun. Anak-anak, rampas uangnya. Rampas uang ini. Rampas uang mereka. Ayo rampas uangnya. Rampas uang. Rampas uang. Siapa yang mau uang busukmu? Baik. Bocah sialan, cari mati. Ambilkan senjata. Lari cepat. Lari.
Baik. Kakak ketiga, jangan marah sama anak kecil. Ayo pergi. Atas titah Kaisar Agung Jin. Kini seluruh negeri telah damai, senjata pun beristirahat. Mengingat jasa suku Mongol Tai Musen, yang setia menjaga perbatasan utara dan mengagumi ajaran negara kami. Dengan ini Tai Musen dikukuhkan sebagai Panglima Penakluk Utara Kerajaan Jin, jabatan turun-temurun. Untuk selamanya menjadi Perisai Utara Kerajaan Jin. Demikian tidak ini. Hamba Temujin mengikapkan syukur atas kemurahan tuanku. Hidup Kaisar Agung Jin. Hijab, 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 hijab. Diberikan sabuk emas sebagai hadiah. Silakan kedua pangeran duduk. Tai Musen akan menjamu seadanya. Silakan, kedua pangeran. Silakan. Bisa kami akan pergi menggugurkan Wanghan. Mohon Panglima Penakluk ikut serta. Baik, baik, baik. Ayah angkatku Wanghan adalah naga sejati dari padang pasir. Kaisar Agung Jin mengukuhkannya. Itu sungguh kabar terbaik. Apakah kerajaan Jin akan mengukuhkan orang lain? Sepertinya tidak ada lagi. Oh, di utara hanya ada Han dan Wang Han. Mereka pahlawan sejati, yang lain tidak sebanding. Di sini masih ada satu orang penting. Benarkah? Kami kurang tahu. Siapa pahlawan itu? Dia adalah adik angkatku, Zha Muhi. Dia baik hati dan ahli strategi. Aku mohon kedua pangeran memberinya jabatan. Orang Mongol banyak sekali. Semua mengaku pahlawan, semua minta jabatan. Kerajaan Jin mana punya banyak jabatan untuk diberikan? Kakak ketiga, jika kau teras begini. Tidak usah bawa, ayah juga tidak suka padaku. Kakak ketiga, aku peduli padamu, tapi kau tidak peduli padaku, ya? Sudah, hanya karena beberapa orang barbar. Perlu repot-repot seperti ini? Barbar, kau tahu untuk apa kami ke Mongol? Bukankah untuk mengukuhkan dua barbar itu? Mengukuhkan apa? Kakak ketiga, kau pikir aku tidak tahu siapa Zha Muhi? Kali ini aku menyarankan pada ayah. Hanya mengukuhkan Wang Han dan Temujin. Putra Wang Han, Sang Kun, pasti akan iri pada Tai Musen. Zha Muhi tidak mengatakannya. Tapi di dalam hati akan menjauhi Tai Musen. Ini disebut membunuh 3 burung dengan 1 batu. Keduanya akan menyulitkan Tai Musen. Tai Musen akan sulit menyatukan gurun. Memicu perang saudara di antara orang Mongol, biarkan mereka saling bertarung. Perbatasan utara kita baru akan aman. Baru bisa mengalahkan dinasti selatan dan menaklukkan dunia. Hei, kamu mengerti? Baiklah, aku mengerti. Nanti aku akan melihat ekspresimu.
Wah, barang bagus, sayang tidak bisa dimakan. Daging kambing sial hari ini benar-benar merusak seleraku. Khan. Hari ini Tuoleh dan Kuo Jing menjadi saudara angkat. Menghina saudara angkatku sama dengan menghinaku. Ada satu mangkuk susu. Aku akan berbagi dengan saudara angkat. Hidup mati bersama, tidak akan berubah. Hari ini Kuo Jing dan Tuoleh menjadi saudara angkat. Siapapun yang ingin menyakiti saudara angkatku Kuo Jing, aku akan melawannya. Kemana saudara angkat pergi, Kuo Jing akan ikut. Menjadi saudara baik seumur hidup dengan saudara angkat. Khan memanggil pasukan, Sipat. Kakak. Saudara angkat Huang akan menjadi adikmu. Milikmu akan menjadi milikmu. Ayah memanggil. Ayo cepat lari. Cepat pergi. Ayah, Kalian kemana saja? Aku pergi ke sungai untuk menjadi saudara angkat dengan Kuo Jing. dia memberiku ini. Kamu memberinya apa? Ini. Kalian berdua harus saling mencintai dan saling membantu. Naik kuda sekarang. Kuo Jing juga ikut dengan kita. Saudara angkat, cepat pergi. Di mana pangeran? Mereka mungkin masih tidur. Han, aku akan memanggilnya. Bagaimana menurutmu tentang pasukan Jin? Khan, pasukan Mongol kita. 1000 orang bisa mengalahkan 5000 orang mereka. Aku juga berpikir begitu. Tapi katanya Karajan Jin memiliki 100.000 pasukan. Kita hanya punya 50.000. 1 juta pasukan tidak bisa bertempur sekaligus, kita serang secara terpisah. Hari ini habisi 10.000, besok 10.000 lagi. Dalam hal strategi perang, kamu selalu cocok denganku. Orang seberat 100 lebih kilo. Bisa memakan 10 sapi gemuk seberat 1000 lebih kilo. Tapi tidak bisa dimakan dalam 1 hari. Khan Taimujan, Mengawal Dua Panjaran. Ayo kita pergi dulu.
Hai Mujen de Tong. Kakak angkatmu terlihat sangat gagah. Di mana kakak angkat Tai Emushen? Sa Emuhi, saudara seperjuangan. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Baik-baik. Saudara Sangkun, mari kita temui kedua pangeran. Saya adalah Sangkun, putra Han Wang Han. Ini adalah anak angkat ayahku, Sa Emuhi. Hormat kepada kedua pangeran. Ayah angkat mengutus kami berdua untuk menyambut kedua pangeran. Perjalananmu pasti melelahkan. Han, ini pasti saudara angkatmu Sa Emuhi, kan? Ya, sangat baik, sangat baik. Ayo, pahlawan, bangunlah, bangunlah. Wah, Han Wang Han dan putranya adalah pahlawan. Setelah bertemu hari ini, reputasinya memang tidak berlebihan. Silakan, pangeran. Saudara seperjuangan, bangunlah. Kakak, aku bawa pasukan 10.000 untuk berjaga-jaga. Malam ini aku akan menginap di tendamu. Tentu saja, bahkan jika kamu ingin pergi, aku tidak akan melepasmu. Paman Sa Emuhi, anak-anak sudah besar. Apa kabar kalian? Kuo Jing, ini adalah Paman Sa Emuhi, saudara seperjuangan ayahku. Ayahku sering bilang Paman Sa Emuhi adalah seorang pahlawan. Sedangkan Paman Sangkun itu orang yang tidak berguna. Tuole, Turuan, Turuan. Paman Jamihi. Kakak, jika kamu ingin bergulat denganku, harusnya taruhan dong. Aku lupa, kamu mau apa? 1.000 kuda, 10.000 domba, atau 5.000 Buddha? Aku ingin sabuk emas yang diberikan Kaisar Jin padamu. Kamu rela memberikannya? Berikan. Saudaraku suka, ambil saja, ngapain harus bertaruh? Ah, cuma bercanda dengan kakak. Kamu sebagai pejabat harusnya punya sikap pejabat. Sering-sering memberikan cap jabatan, bagaimana bisa jadi pejabat? Siapa yang mengangkatku jadi pejabat? Eo. Ayah, cepat bergulat. Menyerah? Menyerah. Ayo bangun. Lagi. Menyerah? Lagi. Tidak bisa, aku sudah tua, tidak bisa mengalahkanmu. Dulu di rumah ayah angkat, setiap pagi kamu selalu menang. Sekarang giliranmu kalah dariku. Ayo, kita masuk ke tenda. Ayo.
Tadi kamu yang menang atau aku? Kamu menang, sabuk emas untukmu. Kamu tidak tertarik, aku juga tidak mau. Tapi sarang elang ada di tebing. Aku ingin minta sesuatu yang lain, mau tidak kamu beri? Andai keminta Timusian, pasti kuberi. Aku ingin separuh pasukanmu. Ayah angkat sudah tua. Kemudian aku bilang ke ayah angkat, kami berdua sejak kecil menerima kebaikanmu, tak bisa membalas. Setelah kamu tiada, aku dan Tai Emusen akan membantu saudara Sangkuan. Biar dia terus jadi pemimpin padang rumput, setuju? Lapar Khan. Han, ada musuh di depan. Kira-kira 50,000 pasukan sengaja menyerang kita. Kamu kembali ke markas untuk panggil pasukan. Aku tunggu di sini. Lupakan, lihat situasinya, baru sampai besok pagi. Kalau kembali panggil pasukan, tidak akan sempat. Kalau langsung bertempur, kita akan kalah. Lebih baik aku serang depan, kamu dan 4 pahlawan serang samping. Serang mereka tak terduga, saudaraku. Malam ini kamu tetap dengan pasukanmu, siapkan semuanya. Aku harus kembali periksa markas. Kakak, bagaimana dengan permintaanku? Kalau dia mau, biar dia sendiri yang ambil. Kalau kamu mau, aku beri. Kamu tahu aku tidak mau. Boleh, kalian berdua ikut aku, jangan ketinggalan. Lihat bagaimana kami membunuh musuh, ikut aku. Di mana pertempuran? Lapor pangeran, di bawah gunung ada 50.000 orang Naiman mengepung. Ada APA, lapor pangeran ketiga. Sedang melawan musuh di bawah gunung. Orang Naiman mau apa? Lapor pangeran keenam. Orang Naiman kamu dan pangeran ketiga datang, mengangkat Han kami jadi pejabat, lalu datang minta jabatan. Mereka bilang kalau tidak diberi jabatan, akan tidak hormat pada 2 pangeran. Bawa kuda, cepat. Kakak, kita tidak boleh pergi. Sayapkan pasukan sekarang. Cepat, berbaris. Kakak, kita benar-benar tidak boleh pergi. Kalau kita mundur, di mana wibawa pasukan kerajaan besar? Adik, aku datang ini hanya untuk main denganmu. Tidak tahu akan dapat masalah seperti ini. Menurutmu sekarang harus bagaimana? Dua pangeran, musuh datang dengan ganas. Pasukan mereka 5 kali lipat Tai Emusen. Menurutku lebih baik kita mundur dulu. Adik,
Menurutku, lebih baik kita beri mereka jabatan saja. Bahkan yang agak tinggi juga tidak masalah. Lagi pula ini kan bisnis tanpa modal. Omong kosong. Jabatan tidak bisa dipaksa. Ini kan mau memberontak? Adik keenam, jangan sok pahlawan di sini. Kalau tidak lari sekarang, nanti tidak sempat. Maaf mengganggu tidur kedua pangeran. Anak-anak sudah mengalahkan orang Naiman, kedua pangeran tidak perlu khawatir. Kita sarapan dulu sebelum berangkat. Leprechaun, dalam pertempuran ini kita membunuh 1700 musuh. Menawan 2.400 orang, korban kita 175 orang. Bagus, bagi tawanan, kuda, dan baju perang menjadi 4 bagian. Berikan 1 bagian untuk kedua pangeran. 1 bagian untuk Han Wanghan. 1 bagian untuk saudara angkatku, Saem Yuhi. Bagianku berikan saja untuk prajurit yang terluka. Terima kasih Khan. Wah, katanya pahlawan terhebat di padang rumput adalah Tai Emusen. Hari ini menang dengan jumlah pasukan sedikit, pertempuran yang sangat mengagumkan. Terima kasih pujiannya. Ini juga berkat kehadiran kedua pangeran. Ah tidak, Han Tai Emusen. Han Wanghan menyambut kedua pangeran 10 li dari sini. Ayo pergi, saudara. Hello Ayah Angkat Wanghan. Wah, hamba khawatir orang Naiman tidak sopan. Mengganggu kedua pangeran, sampai membawa pasukan kemari. Untungnya anak-anak sudah mengusir mereka. Terima kasih Khan Wanghan. Anak angkat saja sudah begini. Ayah angkat pasti lebih hebat lagi. Perjalanan kedua pangeran pasti melelahkan. Saya sudah siapkan tarian dan anggur. Malam ini kita jamu untuk menyambut dan menenangkan kedua pangeran. Bagus, bagus. Orang Mongol meski sedikit, tapi banyak pahlawannya. Nama pahlawan tua ini sudah terkenal, tidak perlu dikatakan lagi. Kami di Zhongdu juga sudah sering mendengarnya. Pahlawan muda di Kalengan orang Mongol. Saya juga ingin bertemu. Dua anak angkat saya ini adalah pahlawan paling terkenal di antara orang Mongol. Oh, putramu juga pahlawan. Kenapa pahlawan tua tidak menyebutnya? Setelah Han tua meninggal, tentu dia yang memimpin. Tapi dia tidak bisa menandingi dua kakak angkatnya. Saem Yuhi sangat cerdik. Taimuzen pemberani tak tertandingi. Mereka membangun kekuasaan dengan tangan kosong. Pahlawan di antara orang Mongol. Siapa yang tidak mau berkorban untuk mereka? Apa gunanya saya? Saya bisa seperti sekarang ini, semua berkat bimbingan dan dukungan ayah angkat. Apakah prajurit pahlawan tua tidak sebanding dengan prajurit Tai Emusen? Terakhir kali orang Naiman mencuri puluhan ribu ternakku. Semua berkat Tai Emusen yang mengirim 4 pahlawannya untuk membantuku merebut kembali ternakku. Pasukannya mungkin tidak banyak,
Tapi setiap orang pemberani. Pertempuran hari ini. Kalian berdua sudah lihat sendiri kan, 4 pahlawan. Siapa saja mereka? Aku ingin bertemu. Temujin. Ayah angkat, suruh mereka masuk. Paduka, inilah 4 pahlawan Temujin. Emu wali ahli strategi perang. Sheila One Spesialis Pertempuran Senjat. Boeshu tak tertahankan dalam menebas jenderal dan merebut bendera. Semua berdedikasi. Boerhu Ali memimpin pasukan. Bawa 4 cangkir emas. Aku ingin minum bersama ke-4 pahlawan. Silakan. Terima kasih Paduka Nam. Di medan perang hari ini, katanya ada seorang jenderal berbaju hitam. Sendirian dengan tombak, memanah seperti dewa, tak tertahankan. Siapa orang itu? Dia adalah seorang komandan 10 yang baru direkrut. Orang-orang memanggilnya Pemana Yulang Jebi. Tahu. Suruh dia juga masuk untuk minum. Baik, panggil Zebie masuk ke tenda. Mari, beri sang pemanah ulung minum. Terima kasih atas anggurnya, Paduka 6. Tunggu. Kau hanya komandan 10 kecil. Tidak pantas minum dengan cangkir emasku. Hei, saudara Sengkuan. Aku dengar orang Mongol bilang, jangan halangi orang minum. Beri muka pada Han Temujin lah. Berikan, aku haus, biar aku minum. Kembalikan. Temujin tidak kuat minum, izin undur diri dulu. Aku masih harus inspeksi perkemahan. Khan. Bawa anger. Siap. Hari ini kita kalahkan orang Naiman, semua sudah bekerja keras. Benar. Khan Wang Han. Han Temujin dan Han Saemyuhi yang memimpin kita. Hari ini aku lihat ada orang yang sangat berani, menerobos barisan belakang musuh. Masuk keluar 3 kali berturut-turut, siapa itu? Komandan Sepulu Jebi. Apa komandan 10? Dia komandan Seregas. Benar, Zebie pemberani, pantas jadi komandan 100. Ini helm yang kupakai saat membunuh musuh, hari ini jadi cangkir minum untuk pemberani. Bagus, bagus. Zebie ini. Han,
Cawan emas bertatahkan permata termahal di dunia. Tidak sebanding dengan helm besi Hantai Emusen kita. Baiklah. Keno, cepat kejar. Hei, ayam hutan ini kubunuh. Kenapa kau ambil? Ayam hutan ini peliharaanku, malah harus kau ganti rugi. Omong kosong, ini ayam hutan liar. Kau tahu siapa aku? Kakekku Wanghan, ayahku Sangkuan, aku Dushi. Ayahku Taimuzen. Ha, ibumu dulu direbut orang. Baru kakek dan ayahku yang merebutnya kembali. Dasar anak haram, berani-beraninya mengaku anak Tai Emusen. Ayahmu takut mati pada ayahku. Ayahku tidak takut ayahmu. Hei, kalian tidak malu? 7 anak besar memukuli 2 anak kecil, pantaskah? Minggir, aku mau memukul. Siapa berani protes? Pukilai. Pukul, pukul. Sudah, berhenti. Penggan, penggan. Tidak malukah kalian? Sudahlah, jangan berantem dengan anak-anak. Nanti pasar di depan bubar, kita tidak bisa bertanya apa-apa. Ayo pergi. Pukilai. Siapa berani maju? 2 anak anjing. Kalau berani besok datang lagi ke sini bertarung. Tarung ja tarung. Ayo. Yang Kang? Siapa Yang Kang? Hembalakan. Aku Kembalikan, tapi kau harus bertahu. Dari mana pedang pendek ini? Ibuku yang memberikannya. Siapa nama ayahmu? Kau marga Yang? Pulanglah, jangan berkelahi lagi. Kau masih kecil, tidak bisa melawan mereka. Nih, ambil. Kuojing, ayo kita pulang. Gu Ojing. Kakak, kakak, Guojing, kakak. Kau Guojing. Kau orang Han, bukan orang Mongol? Siapa nama ibumu? Ibuku jaibuku. Ayahmu? Siapa nama ayahmu? Katakan. Ayahku dibunuh orang jahat. Nanti kalau aku besar, aku akan balas dendam untuknya. Siapa nama musuh yang membunuh ayahmu? Namanya Duan Tiande. Kuojing, cepat pergi. Jangan pergi, jangan pergi, kembali. Aku mau pulang. Anak baik.
Bagus sekali. Jangan ada yang pergi, kami sudah mencarimu selama 6 tahun. Bagaimana bisa bilang pergi langsung pergi? Kakak, jangan menakut-nakuti dia. Kamu pulang buat apa? Berantem. Kami sudah janji dengan Dusi. Besok siang di sini kita bertarung. Aku mau cari kakak ketigaku, Weo Kuotai, buat bantu. Cari orang lain buat bantu, bukan jagoan sejati. Aku akan ajarkan kamu satu jurus, pasti kamu bisa mengalahkan belasan orang sendirian. Kedua, ajarin dia. Eo. Lihat baik-baik. Kamu serang duluan dengan telapak tangan, pasti dia mundur. Tapi serangan ini cuma tipuan. Cuma buat alihkan perhatiannya, serangan aslinya di kaki. Lalu maju 1 langkah, dorong lagi dengan kuat. Bikin dia jatuh 2 kali. Kalau duel 1 lawan 1, bisa lawan belasan orang gak masalah. Coba latihan. Kakak, anak ini bakatnya kurang, bukan bahan untuk belajar bela diri. Mau belajar bela diri buat balas dendam buat ayahmu? Mau. Kalau bakatnya kurang, lebih baik kita kembalikan anak ini. Keskivi ko pendetaku tiwi. Suruh dia kasih ujian lain. Apa? Kita sudah cari selama 6 tahun, gak bisa menyerah di tengah jalan. Cuma dengan jurus kakak kedua, bisa tes apa? Kakak gimana? Bagus. Apa bagus? Anaknya bagus. Waktu kecil aku juga bodoh. Aku waktu kecil juga gak terlalu pintar kok. NAK, mau balas dendam pirayamu? Ayah, Kalau gitu tengah malam nanti datang ke gunung ini cari kami. Tapi cuma boleh kamu sendiri, selain teman kecil ini. Jangan kasih tahu orang lain. Kamu berani? Takut hantu ga? Kakak, gak nyangka 7 orang aneh Jiangnan. Habiskan waktu bertahun-tahun buat 1 anak. Lihat dia berani datang atau enggak. Bakat kurang gak masalah, yang penting jangan penakut. Kakak, cepat lihat. Seratus Lanka, ke timur dan barat. Kakak, di sini juga ada. Di sini juga ada. Semuanya, kemarilah. Kakak, apakah ini hantu? Kalau hantu, kenapa kepalanya diatur rapi seperti ini? Apakah ini dibagi menjadi 3 tumpukan, disusun? Setiap tumpukan ada 9 tengkorak. Jah, kakak. Dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan bawah 5, tengah 3, atas 1. Benar, kakak. Bagaimana kakak tahu? Ambilkan 1. Kakak, Berhasil, benar-benar berhasil. Kalian hati-hati taruh kembali, jangan sampai dia tahu. Ada bekas yang bergerak. Kakak, kenapa? Kakak, semua saudara, cepat naik kuda. Pacu ke selatan, jangan pernah kembali. Pacu 1000 li, tunggu aku 10 hari. Jika hari ke-10 aku belum datang, jangan tunggu lagi. kakak, apa yang kau katakan? Kita sudah minum darah sumpah, bersumpah hidup mati bersama. Kenapa kau suruh kami pergi? Pergi cepat-cepat. Kalau tidak pergi, tidak akan sempat. Kakak, kau lihat, apakah kami saudara yang tidak sisa? Benar, kakak. 7 monster jangan tak takut siapapun. Kalah, tinggalkan 7 nyawa saja. Lari dari apa? Kakak, katakan, siapa sebenarnya? Hantu atau musuh? Mayat tembaga dan mayat besi? Mata butaku ini karena mereka. Kukira mereka sudah mati. Ternyata bersembunyi di sini. Lari kakak tenggerak in semblan. Sekarang sudah berhasil. Kita 7 monster jangan bukan lawan mereka. Ngapain mati bersama? Kakak, kita pergi bersama. Ya, pergi bersama. Mayat tembaga dan mayat besi itu. Saat baru latih cakar tengkorak Yin 9. Kami saudara melihatnya. Kakakku tewas di tangan mereka. Mataku juga buta karena mereka.
Jika aku pergi, kapan dendam kakakku bisa terbalas? Kalian pergi, bencana ini bukan urusan kalian. Berbajai kebahagiaan. Berbajai kesulitan. Ya, kakak, kami tidak pergi. Baik, kalau begitu, semua harus hati-hati, cakar mereka sangat berbahaya. Adik keenam, kau jalan ke selatan 100 langkah. Lai hadapaka ada pedimati. Baik. Kakak. Buka tutupnya. Baik. Eo. Pelen. Nanti dua setan itu akan berlatih, mereka akan mengambil mayat untuk dipakai. Aku akan bersembunyi di dalam, menyerang titik lemah mereka secara tiba-tiba. Kalian semua bersembunyi di sekeliling. Jangan sampai mereka menyadari. Tunggu sampai aku memberi tanda, baru kalian semua serang bersama. Serang dengan keras, jangan ada belas kasihan. Baik, kakak. Pelen. Kami 7 bersaudara mengembara di gurun selama 6 tahun, saling bergantung. Pertarungan hari ini mungkin akan merenggut nyawa kita semua. Kalian harus berpikir matang. Kakak, kenapa kau seperti nenek-nenek? Kakak. Baik, ayo. Ayo pergi. Kakak Kejua, siapa itu mayat tembaga dan mayat besai? Mayat tembaga adalah pria bernama Chen Xuanfeng. Mayat besi adalah wanita bernama Mei Chaofeng. Mereka berdua dijuluki dua setan angin hitam, dulu berbuat kejahatan di utara. Kejam dan licin, ilmu silat mereka sangat tinggi, dan mereka sangat waspada. Sungguh seperti hantu. Dulu, Para pahlawan utara pernah mengepung mereka sekali. Konon, mayat mereka tidak ditemukan. Tapi siapa sangka mereka bersembunyi di tempat terpencil ini. perlatik hacker tulang sembelanin. Apa itu cakar tulang 9 ini? Ilmu ini sangat keji. Kenapa kakak tidak pernah menceritakan ini? Jangan-jangan SST. Mereka datang.
Siapa kau? Apa tujuanmu ke sini? Kakak ketiga, adik ketiga. Kipas nyebarkan. Semua kabur. Cepat pergi. Kalian ini siapa? Biarkan aku mati dengan tenang. Mai Chao Feng. Kau masih ingat naga terbang ke Beixie? Kelelawar terbang keskivi kotien Anak baik, kau belum mati. Kau datang untuk membalas dendam naga terbang. Bagus, kau juga belum mati. Ini bagus. Kakak, 7 langkah, 9 langkah, 11 langkah. Tolong! Nak, lari cepat. Cepat sembunyi. Istri pencuri, siapa orang-orang ini? Kelelawar terbang ke Zene dan kawan-kawannya. Penjahat bajingan, belum mati juga. Datang untuk mengantar ke liang kubur.
Istri pencuri, bagaimana lukamu? Aku kena racun. Wanita jahat itu akan mengambil nyawa busukmu? Bunuh cepat. Qi Mei, cepat pergi. Kakak Kelama. Kakak Kelama. Kakak Kelama. Pergi, Qi Mei. Aku akan membunuhmu. Tujuh naga keluar dari laut. Lepaskan aku, lepaskan aku. Anak, Lepaskan aku, lepaskan aku. pria jahat. Wanita jahat itu tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Jangan menangis, wanita jahat. Setelah kita melarikan diri dari Pulau Persik, kita sudah bilang. Mulai sekarang hanya mengeluarkan darah, bukan air mata. Pria jahat, ini ada 6 pil Jiuhua Yuluan, minumlah. Aku akan menggendongmu ke Pulau Persik, memohon guru untuk menyembuhkanmu. Aku akan meninggalkan nyawaku di sana. Sudah tidak berguna, wanita jahat. Ini adalah bagian bawah Jiu Yin Senjing. Kamu potong dengan pisau. Berlatih dengan baik, jangan. Serika, aku tidak bisa membantumu lagi, hati-hati sendiri. Wanita jahat. Dulu kenapa kita melarikan diri dari Pulau Persik? Kamu bilang kita tidak akan pernah berpisah. Wanita bodoh, jangan menangis, kita tidak akan berpisah. Hanya saja.
Kakak Kelama, Kakak Kelama. Kimei, jangan menangis. Aku mau menikahimu jadi istri, setuju? Aku. Tenang, tenang, tenang. Aku sudah jadi orang keluarga Zhang. Seumur hidupku aku tidak akan mencintai orang lain. Setelah kamu mati, aku akan menguburmu dengan tanganku sendiri. Setelah aku mati, kuburkan di sampingmu. Kita tidak akan pernah berpisah. Aku selalu tidak baik padamu. Aku tahu. Kamu sangat baik padaku, aku tahu. Hanya saja aku tidak pernah memberitahumu, sekarang aku sangat menyesal. Bilang, apakah kamu ingin belajar ilmu bela diri dari kami? Ja. Kami 7 bersaudara adalah gurumu, mengerti? Sekarang gurumu yang kelima akan segera meninggal. Aku akan mengajakmu untuk bersujud padanya. Pergi. Ayo berlutut, beri hormat pada guru kelima. Hormat pada guru kelima. Nok. Karena kau memanggilku guru kelima, aku akan mengajarimu jurus pertama. Sebagai seorang petarung, kau harus menekankan kesatriaan. Di masa depan, saat berkelana, bantulah yang lemah dan tertindas. Ingat baik-baik. Kimei, didik anak ini dengan baik. Baik, aku mengerti. Jangan kalah pada pendeta brengsek. Adik, percayalah dengan tenang. Kami 7 monster Jiangnan pasti tidak akan kalah. Tidak akan kalah, tidak akan kalah. Wudi. Veuillez. Oui. Veuillez. Ternyata kau bersembunyi di sini. Tidak berani membantu Tuolei berkelahi lagi? Dasar tidak berguna. Kalian berkelahi dengan Tuolei lagi. Di mana dia? Kita janji di belakang tenda, dekat kandang kuda. Aku akan menginjaknya sampai mati dengan kuda. Lebih baik kau menyerah. Kalau tidak, aku akan menginjakmu juga sampai mati. Ayo injak Tuolei sampai mati. Cepat. Guru ketujuh, dia melepaskan kuda untuk menginjak kakak angkatku. Aku akan menyuruhnya lari. Hei, kalau kau pergi, dia akan menginjakmu juga. Tidak takut? Aku takut. Jadi, kau pergi atau tidak? Pergi. Kuimai. Anak ini masih kecil, tapi dia adalah salah satu dari kita. Ayo cepat selamatkan mereka, pergi. Hati-hati, kita semua terluka. Khan. Buruk sekali, pangeran kecil melepaskan kuda untuk menginjak Tuolei. Pukul, pukul. Tuolei, Tuolei. Dushi melepaskan kuda untuk menginjakmu. Lari, lari. Tuolei, aku akan menginjakmu sampai mati. Tuolei, aku akan menginjakmu sampai mati. Cepat lari, dia akan menginjakmu.
Tuole, tuole. Tuole. Wujing, wujing. Huashen, huashen. Wujin, wujin. Huashen, wujing. Huashen. Wujing. Dia memang hebat. Dasar anak nakal, siapa yang menyuruhmu melepaskan kuda? Kalau ada yang mati, bagaimana? Kau mau menggantinya dengan kepalamu? Aduh, kakek mau memukul cucu. Ayah, cepat selamatkan aku. Jangan menangis, ayo bangun, bangun, bangun. Jangan takut. Ayah, jangan marahi Dushi. Anak-anak hanya bermain, tidak apa-apa. Aku lihat anak ini cukup pintar. Aku ingin menikahkan putriku dengannya, bagaimana pendapatmu? Jangan menangis, ayo bangun, bangun, bangun. Jangan takut. Ayah, jangan marahi Dushi. Anak-anak hanya bermain, tidak apa-apa. Aku lihat anak ini cukup pintar. Aku ingin menikahkan putriku dengannya, bagaimana pendapatmu? Apa salahnya? Malah jadi semakin dekat. Baiklah, cucu perempuanku yang besar. Akan ku nikahkan dengan putramu, Suci. Terima kasih, ayah. Saudara Sangkun, kita sekarang besan. Guojing. Bodoh, kau terluka tidak? Ah, si bodoh ini sampai tidak bisa bicara karena ketakutan. Kau ketakutan, ja? Gu Ojeng, kau anak yang berani dan setia, sangat baik. Berkorban seperti ini untuk menyelamatkan orang. Bahkan orang dewasa pun jarang bisa melakukannya. Mengapa kau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Huasheng? Kuda, kuda, kuda akan menginjak orang. Khan. 6 guru kalian sangat ahli, berkat kalian anakku selamat. Menurutku, kalian tinggal di sini dan mengajari anak ini ilmu bela diri. Berapa perak yang kalian mau? Kami sedang mencari tempat tinggal. Untuk mengajari anak ini ilmu bela diri, Han bersedia menampung kami. Sungguh di luar harapan, kami tidak berani menawar. Boerhu, hadiahi para guru dengan bulu dan emas. Setelah kita kembali ke perkemahan, sediakan tenda terbesar untuk mereka. Baik, terima kasih Han. Anak ini, ja, hebat, hebat. Ibu, Ibu,
JR pulang. Ibu. Ibu, mereka adalah 6 guruku. Kakak Kapar. Para guru sudah lelah, mari ke rumah dulu. Silakan masuk, para guru. Kuo Jing, kau keluar dulu. Kami perlu bicara dengan ibumu, keluar dulu. Pahlawan Kuo, kita belum pernah bertemu. Kau keturunan orang setia dan patriotik, tewas di tangan pengkhianat. Kami sangat sedih. Kami 7 bersaudara, dipercayakan oleh pendeta Kiyu. Berjalan selama 6 tahun di gurun pasir, akhirnya menemukan keturunan dan keluarga. Kami 7 orang aneh jangan pasti akan mengajari anak ini semua ilmu bela diri. Untuk membalaskan dendammu, jika kau tahu di alam baka, tentu bisa tenang. Terima kasih atas kebaikan 6 guru. Saya yang masih hidup ini bersujud kepada kalian. Ah, kakak Kipa. Jangan ganggu, aku sedang mendengarkan guru-guru bicara. Kuo Jing, kalau kau pukul Dushi, aku akan menikahimu. Istri muda keluarga yang masih belum ada kabarnya. Tidak ada. Dengan ilmu bela diri pendeta Kiyu, cukup untuk menemukan mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih untuk istri muda keluarga yang... Sama-sama. Kakak, ayo kita ajari dia sekarang. Aku sudah tidak sabar, Untuk dasar-dasarnya, menurutku lebih baik belajar jurus cambuk naga emas dulu. Kaki harus kuat dulu, belajar senjata sebelum tinju. Bukankah itu seperti melewatkan yang utama? Menurutku, aku akan mengajarinya jurus mematahkan tulang dulu. Pertarungan jarak dekat, 1 jurus mengalahkan musuh. Aku setuju dengan kakak kedua. Belajar tinju dulu, tapi sebelum itu, belajar gerakan ringan dulu, menghindar dan melompat untuk melindungi diri. Salah semua, salah semua. Kalian pikir, 1 pukulanku ini. Walaupun jurusnya bagus, hanya sepuluh kati tenaga. 10 pukulan baru 100 kati, musuh 1 pukulan 1000 kati. Kau kalah. Menurutku, lebih baik belajar tenaga dalam dulu, lebih kokoh. Tombak keluarga yang, benar, si keempat benar. Anak keluarga yang itu belajar tombak keluarga yang. Kamu ajarkan jurus tombakmu kepada Kuo Jing. Aku tidak percaya jurus tombak Huyan kalah dari tombak keluarga yang. Lihat dia, bodoh, bangun dan berdiri tegak. Sudah, kita pertaruhkan naga hijau dan macan putih. Mulai dariku, 12 shichen sehari. Kita masing-masing mengajarnya 2 shichen, ya, benar. Jurus tombak Huyan digunakan oleh jenderal berkuda. Ada pendekar senior yang mengubahnya menjadi ilmu bela diri. Katanya, semakin panjang semakin kuat. Harus bisa mengayunkan sampai tak ada celah. Begitu tombak musuh masuk, kau mati. Tombak adalah nenek moyang semua senjata, membutuhkan postur kokoh dan jurus kuat. Sekarang aku akan mengajarimu gerakan tombak, menyiram air. Ingat, gunakan kekuatan pergelangan, putar ujung tombak tanpa menggerakkan lengan. Buat lingkaran, mengerti? Bawa air, ini dia.
Letakin. Tenaga berkumpul di dantian, konsentrasikan kekuatan di kedua lengan. Latihan. Tulang manusia sama dengan sapi dan kambing. Teknik Fen Jing Chuo Gu Shou adalah melepaskan sendi dari posisinya. Begini, putar dan tekan. Dengan begitu, musuh tidak bisa menyerangmu. Mengerti? Ayo, coba. Suruh mencoba di orang, bukan seperti ini. Kamu. Aku belum pernah melihat anak sepintar kamu. Terima kasih pujian dari Shifu kedua. Nak, aku akan mengajarimu gerakan dasar pertama. Lempar cambuk, minggir. Baik. Pukul batu di depan itu. Oh, Shifu, aku akan berlatih lagi. Latihan apa lagi? Pergi ke sana dan latihan kuda-kuda. Jinger, aku tidak akan memukulmu. Dengarkan, kamu harus berlatih dengan serius, jangan buat Shifu-Shifu khawatir. Lihat, teknik pedang Yuenu ini kuncinya ada di gerakan melompat dan merendah. Teknik pedang Yuenu ini konon diciptakan oleh kerasakti zaman dulu. Jadi kelincahan sangat penting. Aku akan mengajarimu gerakan memutar pedang. Ayo, Shifu ketujuh, lebih baik kamu pukul aku saja. Kuo Jing, ayo kita berburu. Kamu tidak lihat aku sedang berlatih? Shock golok. Kenapa kamu terus-terusan melawan batu besar? Sudahlah Wazheng, jangan ganggu saudaraku berlatih. Ayo kita pergi. Lagi. Ah, anak masih kecil, jangan dipukul. Hanker berkira si Jiang Yan Shi Guai. Semua hancur karena murid bodoh ini. Aku tidak tahan, aku harus menampar si bodoh ini. Tunggu.
Kakak, kenapa? Kamu juga mau menamparnya untukku? Baik. Nak, jangan bodoh lagi. 2 tamparan tadi. 1 dariku. Dan 1 lagi dari Shifu pertama yang aku wakili. Ah, istri kakak datang. Istirahat dulu, lihat siapa yang datang. Shifu, kalian sudah bekerja keras. Keluarga kami baru menyembelih domba. Ini ada daging panggang untuk kalian. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana latihan Jing Er? Membuat Shifu khawatir? Anak ini memang dari kecil sudah bodoh. Lumayan, lumayan. Ibu, aku baik-baik saja. Istri kakak, kami sedang sibuk mengajar, silakan pulang dulu. Baiklah, daging ini untuk kalian. Terima kasih, kakak. Ah, tidak usah berterima kasih. Aku antar kamu pergi. Eo. Tadi aku memukulmu untuk ibumu. Jangan bodoh lagi, Denga tidak? Pergi ke sana dan berjongkok. Hei Jing Er, gunakan teknik kosong-kosong yang aku ajarkan. Ambil sesuatu dari pelukan Shifu ketiga, jangan sampai dia terbangun. Cepat pergi. Ah, cepatlah. Benar-benar bodoh. Cepat, cepat, lebih cepat, lebih lembut. Apa yang kamu lakukan? Bodoh. Kamu punya 10 tangan? Semuanya sudah dipotong orang. Sangat bodoh. Kesempatan untuk menang. Itu 100 tidak dapat 1, 100 tidak dapat 1. Yu Chuji harus menemukan nyonya keluarga yang paling banyak hanya 80% harapan. Kita sekarang sudah mendapatkan 2% keuntungan. Nyonya keluarga yang mungkin melahirkan seorang anak perempuan. Kesempatan melahirkan anak laki-laki hanya setengah, kita untung 4% lagi. Bagus, untung 4% lagi. Kalau anak laki-laki, mungkin terkena cacar dan tidak bisa hidup lama, kita untung 1% lagi. Bahkan jika bisa hidup besar. Mungkin lebih bodoh dari Jing Er. Pernah lihat orang lebih bodoh dari Jing Er? Bahkan jika sama bodohnya dengan Jing Er, kita untung 1%. Jadi, kita punya 80% peluang menang. 80%. Jing Er, cepat naik mobil. Cepat, cepat, lari cepat. Jing Er, jangan takut, buat 3 lingkaran pedang saja. Barakin padaku. Tolong, Sherfu. Dipukul lagi? Kakak. Jing Er, waktu kamu 6 tahun buat 3 lingkaran pedang. 16 tahun masih buat 3 lingkaran pedang.